Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestia Islaminingdiah, NIM E20191174. Di sini, saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian suatu negara. Nah, perekonomian suatu negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi 2 sektor, yang kedua, ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga, ekonomi 4 sektor. Yang pertama kita bahas adalah ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian ini tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian 2 sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Semuanya adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Alat untuk melakukan konsumsi adalah dengan menggunakan pendapatan. Maka, konsumsi juga sering diartikan bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu tabungan atau saving. Tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi akan mempunyai kesempatan untuk menabung. Dalam perekonomian sederhana, pendapatan nasional akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga. Dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, perekonomian dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan C plus S. Y merupakan pendapatan, C konsumsi, dan S adalah tabungan. Kecondongan mengkonsumsi. Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi 2 pengertian. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Konsep kecondongan mengkonsumsi marginal atau secara ringkasnya dinyatakan sebagai MPC atau Marginal Propensity to Consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau secara ringkas dinyatakan sebagai APC. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable pada saat konsumsi itu dilakukan. Selanjutnya tentang definisi kecondongan menabung marginal. Konsep kecondongan menabung juga perlu dibedakan menjadi 2 istilah, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Definisinya adalah yang pertama kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dan untuk kecondongan menabung rata-rata atau APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Untuk pembahasan yang kedua yaitu ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Perekonomian yang disertai campur tangan pemerintah akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan aliran yang ketiga, pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi dan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Syarat keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor dirumuskan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G yang merupakan Y penawaran agregat, AE pengeluaran agregat, C konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional, dapat dinyatakan sebagai berikut.
YD merupakan pendapatan disposable, Y merupakan pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut. Delta C sama dengan MPC dikali T. Delta S sama dengan MPS dikali T. Yang terakhir yaitu ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau yang disebut dengan ekonomi 4 sektor. Dalam perekonomian terdapat 4 sektor pelaku, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Pengeluaran sektor luar negeri ini berupa ekspor dan impor. Besar kecilnya permintaan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara oleh negara lain sangat tergantung pada tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu, dalam ekonomi makro, permintaan ekspor dianggap tetap. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara yang lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan menjadi 4 sektor, antara lain yang pertama sektor rumah tangga atau household sector, yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua sektor perusahaan atau frame sector, yang terdiri atas kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga sektor pemerintah atau government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat, sektor luar negeri atau foreign sector, yaitu sektor yang perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Y merupakan tingkat pendapatan, S tabungan, C konsumsi, T pajak, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M merupakan impor. Sektor ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan pendapatan tersebut digunakan untuk pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri, dan digunakan untuk membayar pajak, serta untuk mengimpor barang. Selanjutnya yaitu ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatkannya jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat atau besarnya ekspor dapat meningkat jika mengalami perubahan pendapatan nasional dan besarnya pun tetap. Yang terakhir yaitu impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri yaitu kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka semakin tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tingkat rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.